Timnas Indonesia akan melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus merebut tiket otomatis Piala Dunia U17 jika bisa mengalahkan Timnas Yaman malam ini. Untuk mengetahui kondisi terkini para pemain dan peluang Timnas Indonesia mengalahkan Yaman, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom manajer Timnas Indonesia U17 Bang Ahmed Zaki Iskandar dan juga pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bapak-bapak. Sore Mbak, kabar semua. Saya ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, ini bagaimana kesiapan fisik dan juga mental timnas jelang laga krusial malam nanti? Alhamdulillah, kesiapan fisik dan mental anak-anak pada hari ini siap tempur semua dan siap bertanding. Tentu saja setelah recovery 1 hari dan juga kita melakukan latihan kemarin, official training 1 hari kurang lebih sekitar 1,5 jam kemarin. Dan sekarang sudah siap, saat ini sedang makan siang, nanti bersiap mau ke stadion sekitar jam 4 waktu jeda nanti. Boleh diceritakan sedikit bagaimana kemarin suasana ruang ganti setelah menang lawan Korea? Oh, alhamdulillah ruang ganti ya meriah dan kita melakukan nyanyi bersama, kemudian juga berdoa dan euforia untuk kemenangan Korea. Cukup 1 hari itu saja dulu karena kita harus konsentrasi dengan pertandingan berikutnya lawan Yaman. Jadi hari ini mudah-mudahan semuanya sudah siap dan motivasi serta semangat juga sudah berlipat ganda, dan mohon doa dan dukungan dari masyarakat di Indonesia semuanya nanti. Baik, Bang Zaki, kalau malam ini Timnas U17 akan kembali menerapkan sepak bola efektif, apakah seperti laga kontra melawan Korea Selatan atau justru sebaliknya? Menampilkan sepak bola agresif dari tentunya menit-menit sudah awal. Dipersiapkan strateginya oleh tim coach di bawah kepemimpinan Coach Nova. Ya, nanti kita lihat saja karena setiap lawan punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Juga strategi yang berbeda. Tentunya ini menjadi tantangan kita. Hasil dari analisa, pemantauan dari tim Yaman itu nanti menjadi kunci dan data dari Coach Nova menerapkan strategi malam hari ini. Jadi kita lihat saja nanti. Baik. Yang pasti insya Allah kita bisa meraih poin penuh malam hari ini dan melangkah ke Piala Dunia nanti. Bung Ais, kalau dari Bung Ais sendiri bagaimana kira-kira gambarannya Indonesia melawan Yaman malam nanti? Kekuatannya, peta kekuatannya, gambaran kekuatannya nanti seperti apa? Ya, pertama-tama kita patut layangkan apa yang positif ya buat para pemain timnas kemarin, bagaimana mereka bisa secara mengejutkan menang menghadapi Korea Selatan. Terlepas ada yang bilang ini keberuntungan atau apapun, tapi yang penting yang dicatat dalam sejarah ini adalah kemenangannya, bukan lain-lainnya. Nah, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Zaki bahwa lupakan kemenangan lawan Korea Selatan, sekarang fokusnya adalah bagaimana caranya kita menang menghadapi Yaman, karena kemenangan menghadapi Yaman ini akan membuka jalan kita untuk bisa lolos ke perempat final sekaligus bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Tapi dengan syarat Korea tidak kalah nanti lawan Afghanistan di pertandingan setelahnya ya. Kalau Korea kalah lagi ini tentu kita harus menunggu pertandingan terakhir. Nah, menghadapi Yaman tentu percaya diri para pemain harusnya lebih meningkat ya, karena setelah menghadapi Korea tentu Yaman ini levelnya ada di bawah Korea, tapi tidak bisa juga dianggap remeh. Faktanya mereka bisa menang lawan Afghanistan dengan skor 2-0. Dan kemarin juga saat menghadapi Korea masih banyak PR saya pikir yang perlu dibenahi oleh Coach Nova, bahwa di lini pertahanan kita ada beberapa kali yang bisa ditembus oleh para pemain Korea Selatan. Beberapa kali para pemain Korea Selatan melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan untungnya kemarin masih tidak tepat sasaran ya, dan ada beberapa kali penyelamatan dari Dava, kiper kita, dan ini yang
harus diantisipasi, jangan sampai kita kasih kesempatan buat para pemain Yaman untuk bisa melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan juga jangan lupa kita antisipasi umpan-umpan silang dari Yaman, karena Yaman ini posturnya sedikit di atas kita ya, karena mereka punya postur yang istilahnya orang-orang Timur Tengah yang lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia. Tapi kemarin masalah postur ini tidak terlihat. Kita ternyata bisa mengatasi permainan Korea Selatan yang pemainnya notabene mayoritas rata-rata baru 82 cm ya, sementara kita baru 78 cm. Kalau menurut Bung Ais, apakah strategi sepak bola efektif kontra Korea kemarin bisa dicoba lagi untuk laga malam nanti? Ya, saya pikir ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri ya buat Coach Nova dan timnya ya, karena kemarin dengan strategi counter attack ini terbukti berhasil. Tapi kalau saya lihat kemarin juga sebetulnya ini bukan 100% counter attack ya. Beberapa kali pemain-pemain kita ini juga berhasil melakukan tekanan, walaupun memang tidak menerapkan high defensive line ya, tidak menerapkan attacking football, tapi dengan sepak bola efektif ini yang saya pikir menjadi karakter para pemain Indonesia. Kita ingat bahwa pemain-pemain kita ini punya kecepatan, terutama pemain-pemain di sayap ya, Jahabi Goli, kemudian di depan ada Mirza, juga di tengah ada pemain-pemain lainnya yang saya pikir punya kecepatan yang bisa dimaksimalkan ya, ketimbang kalau kita bermain terbuka attacking football. Bukan tidak mungkin ini akan bisa dimaksimalkan oleh para pemain Yaman yang juga punya postur lebih tinggi, dan saya pikir apapun gaya permainannya, apapun strateginya, yang penting hasil akhir. Karena sepak bola sekarang jangan dulu dipikir main indahnya lah, yang penting menang, itu yang paling penting buat kita. Oke Bang, Betul. ya oke Bang Zaki, Bung Ais, kita tahan dulu sebentar. Kita saksikan pernyataan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto jelang laga Indonesia melawan Yaman. Yang pasti kita bisa melihat ya, pertama adalah dari komposisi pemain dulu. Komposisi pemain yang ada sekarang kan memang rata-rata mereka tampil di kompetisi EPA, kompetisi Suratin ya. Dan saya sampaikan saya terima kasih pada PSSI yang mulai fokus dengan pembinaan usia dini, dan kompetisi yang berjenjang bisa terus berjalan dengan baik, sehingga pastinya akan sangat membantu tim nasional ya. Tim nasional bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas dari kompetisi, dan harapannya itu yang bisa kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya pastinya saya sangat bersyukur ya dari kepelatihan dari Coach Patrick, bagaimana ada Coach Gerard yang datang ke Bandung untuk melihat kami latihan, dan terakhir setelah kita menang lawan Korea kemarin, Coach Gerard memberikan selamat dan memberikan masukan, dan itu sangat membantu kami ya agar kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya setelah kita lakukan recovery kemarin ya, hari ini kita mulai fokus dengan apa yang akan kita buat lawan Yaman, dan kita harus tetap mewaspadai Yaman, karena sekali lagi saya bisa sampaikan ke pemain, besok adalah pertandingan final buat kami, dan harapannya pemain bisa lebih fokus, lebih tenang, dan kita bisa meraih hasil terbaik besok. Ya, kembali ke sesi dialog. Bung Ais, kalau menurut Bung Ais, seberapa penting program pembinaan timnas sejak usia junior? Oh, sangat penting. Kita tidak bisa melulu mengandalkan proyek naturalisasi ya, karena yang paling penting adalah proyek naturalisasi itu harus diimbangi dengan pembinaan usia muda, mulai dari SSB dari akar rumput, dan juga jangan lupa pembinaan itu juga butuh kompetisi, dan kompetisi itu sudah dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir ya, mulai dari Elite Pro Academy 16, U18, U20, dan ini terlihat ya, rata-rata pemain-pemain yang ada di skuad Coach Nova ini adalah pemain-pemain jebolan EPA, Elite Pro Academy, dan ini mudah-mudahan bisa lebih dimaksimalkan lagi oleh PSSI, bahwa ternyata pembinaan di kompetisi ini berhasil. Saya tidak berharap bukan hanya di Elite Pro Academy saja, tapi juga PSSI lebih melebarkan sayapnya dengan menggelar kompetisi-kompetisi di level-level daerah ya, di level-level grassroots yang tentu butuh kompetisi, dan ini Indonesia kan sangat besar sekali ya. Memang ini sangat sulit, dibutuhkan biaya yang besar, dibutuhkan juga infrastruktur yang cukup luar biasa, dan ini saya pikir PSSI butuh bantuan juga dari pihak-pihak lain untuk bisa menggelar kompetisi, bukan hanya EPA tapi juga kompetisi-kompetisi di level-level grassroots. Baik, kalau dari Bang Zaki ada pesan nggak untuk 270 juta rakyat Indonesia yang mendukung Timnas U17 malam nanti?
Ayo kita sama-sama doakan dan dukung timnas U17 kita ini untuk meraih hasil maksimal malam hari ini, dan tentu saja mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Ya. Sekali lagi yang terakhir juga memang ada campur tangan yang di atas Pak Haris nih. Tapi setiap turnamen ini memang bagaimana kita meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan tim lawan, itu yang menjadi tim yang selalu menjadi pemenang. Jadi meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan secara maksimal kesalahan lawan. Ini dia, makanya hasil akhir itu menjadi sangat penting sekali di setiap turnamen seperti Piala Asia maupun Piala Dunia. Ngomong-ngomong soal hasil akhir, Bung Ais boleh dong tebak skor? Saya optimistis tim kita menang dengan skor tipis, kalau nggak 1-0, 2-1, atau paling tidak kita imbang pertandingan kali ini. Ya, Bang Zaki bisa dengan skor segitu masuk nggak? Insya Allah, skor tipis bisa, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Ahmed Zaki Iskandar, Menang manajer dengan Timnas skor Indonesia tipis, U17, dan juga Bang Abdul Haris, pengamat sepak bola, sudah bersama kami di Dialog Sindo Sore hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.